Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Puluhan pemuda di Garut, Jawa Barat yang diduga dibayat oleh kelompok NII akan mendapatkan pendampingan psikis dan pembinaan agar pemahaman agama yang dimilikinya tidak bertentangan dengan norma hukum negara. Apa saja bentuk pembinaan yang perlu ditanamkan kepada mereka? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalil. Pak Khalil, jadi MUI diminta bantuannya begitu ya, untuk mendampingi kemudian juga memberikan pembinaan. Ini ada yang berbeda dalam penerapan terhadap remaja, harus mendapat perlakuan khusus. Seperti apa peran yang dilakukan MUI dalam pembinaan ini, Pak Khalil? Ya, tentunya kita akan luruskan yang pertama akidahnya. Karena pasti mereka yang dibaiat dan mereka menyimpang dari ajaran Islam seperti halnya umpamanya melakukan tafsir sampai umpamanya tidak sholat dan sampai melakukan pengertian di dalam beragama, mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Itu adalah bagian dari kesalahan-kesalahan di dalam paham keagamannya. Oleh karena itu akidahnya harus kita luruskan lebih dulu bahwa di dalam Islam itu tidak bisa kita melakukan kejahatan demi penegakan syariah, tidak bisa, apalagi sampai melakukan perampokan. Yang kedua, kita harus luruskan dalam pahaman kebangsaan dan keagamaannya bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan negara kita, negara Pancasila. Bahkan sila-sila itu adalah mengejawantahkan nilai-nilai yang ada pada ajaran Islam. Berikutnya tentu kami akan dampingi mereka untuk meluruskan pemahaman tentang penerapan syariah, bahwa di Indonesia tidak ada halangan dalam penerapan syariah. Jadi jangan sampai menganggap Indonesia itu adalah taghut atau dianggap negara ini menghalangi untuk penerapan syariah, karena nggak ada penerapan syariah yang terhalang atau tercegah dari negara Indonesia ini. Kemudian tentu secara fisikis anak-anak ini perlu diberikan pemahaman keagamaan, merujuk kepada kiai, merujuk kepada ustadz yang itu mempunyai track record agama yang benar dan melaksanakan ajaran agama dengan baik. Baik, Pak Khalil, ini juga kegiatan masyarakat sehari-hari, katakanlah seperti pengajian yang terjadi di Garut ini sering kemudian disusupi dengan hal-hal seperti yang terjadi ini, pembayatan begitu ya. Ini apalagi dilakukan kepada remaja yang bisa dikatakan dalam usia-usia yang rentan dan mudah begitu untuk didoktrin. Nah, dan kemudian juga ada wacana ceramah dan kajian keagamaan akan nanti kemudian diawasi lebih dalam lagi. Untuk MUI sendiri seperti apa perannya dalam menyeleksi begitu ya Pak ya, kegiatan masyarakat seperti pengajian maupun juga ceramah-ceramah ini sendiri? Apakah ada sosialisasi yang juga turut dilakukan atau seperti apa Pak Khalil? Ya, kita sedang mengkoordinasikan dengan Garut, insya Allah langsung turun dari MUI Pusat untuk koordinasi menyampaikan pemahaman Islam wasati atau wasatiyatul Islam dalam rangka mengajarkan ajaran Islam yang moderat. Islam satu, tetapi persepsi dan pemahaman orang terhadap agama Islam itu bisa berbeda-beda. Maka mengarustamakan wasato sebagai umat yang tengah, yang moderat, itu akan kita sampaikan kepada mereka, pada orang-orang yang ada di bawah. Oleh karena itu pola yang dilakukan oleh pusat akan kita lakukan di Garut seperti halnya kita melakukan standarisasi dai. Kita ingin di sana itu nanti MUI itu melakukan standarisasi kepada dai sehingga dai-dai yang melakukan dakwah di sana itu bisa terkoordinasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Biasanya yang model begini adalah model yang tak mau dekat dengan ormas, tidak dekat dengan MUI, tidak dekat dengan NU, tidak dekat dengan Muhammadiyah, dan tidak afiliasi biasanya, kecuali pada kelompok tertentu yang memang membawa misi di dalam pemahaman agama yang membangkang terhadap negara, sehingga negara dianggap taghut. Nah ini dengan cara standarisasi itu memberikan pemahaman keagamaan kepada para dai sekaligus juga kebangsaan. Dan nanti mudah diidentifikasi seperti kasus sekarang ini kan, tidak ada koordinasi, kami pun juga tidak tahu dari MUI, tapi ketika ada masalah MUI pun juga secara moral ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu langkah preventif dan antisipatif tentu kita ingin membina para dai-nya dan tentunya kita berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Jadi berkenaan dengan paham pasti tidak bisa dilakukan dengan tindakan hukum karena paham itu bisa diubah dengan model dialog dan pengajaran. Tetapi paham yang telah melanggar, melakukan pidana, kriminal, melawan terhadap negara tentu itu adalah harus ditegakkan hukum.
agar tidak menular atau tidak dilakukan oleh yang lain untuk melakukan pembangkangan terhadap negara ini. Oleh karena itu kita memang sudah terbiasa beberapa kejadian paham-paham yang menyimpang, yang juga kadang-kadang menggunakan instrumen agama untuk membangkang pada negara, untuk membinanya. Tentu ada 3 kategori. Ada orang yang bertindak sebagai ideolog, tentu ini penanganannya berbeda karena sebagai ideolog. Yang kedua sebagai agen, dia sebagai penyebar, rekrut ya, yang melakukan pembaiatan. Yang ketiga sebagai follower, para pengikutnya. Oleh karena itu yang kita akan selamatkan lebih dulu adalah pengikutnya. Seperti halnya adik-adik kita yang terkena baiat ini kita harus selamatkan lebih dulu, baru kita mengarah kepada agennya dan kemudian juga pada ideolognya. Tentu penanganannya berbeda pada ideolog dan kepada agennya itu. Baik, Pak Holil, sebenarnya kan standarisasi kemudian pengawasan juga sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi sepertinya ada saja celah begitu yang kemudian terjadi hal yang seperti ini. Menurut Anda, apalagi kemudian yang harus dilakukan pemerintah dari sisi pengawasan, kewaspadaan, karena juga ini kan mengarah begitu terkait dengan negara Islam Indonesia, seperti apa Pak Holil? Ya, menurut saya ideologi yang membangkang terhadap negara, apakah itu atas nama Islam, agama, atau mengatasnamakan apapun yang membangkang terhadap negara harus dilarang. Jadi saya pikir mulai awal memang banyak langkah-langkah dari NII, apakah NII asli, apakah KW1 atau KW9 itu kan ada yang kita rasakan di tengah-tengah masyarakat. Cuma karena gerakan bawah tanah, kami pun di MUI tidak bisa secara serta-merta langsung memberikan fatwa sesat umpamanya, karena harus mengidentifikasi dalam memberikan fatwa. Tetapi bagi penegak hukum, bagi negara, pemerintah tentu harus hadir di sini. Mereka embrio-embrio harus dihabiskan, harus dihilangkan gitu loh. Jangan sampai membesar sehingga nyati menjadi lawan negara kita. Oleh karena itu sedini mungkin seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Garut saya cukup baik, termasuk juga dengan MUI. Sedini mungkin masyarakat kita selamatkan. Tapi yang paling bisa menyelamatkan dari paham itu adalah berawal dari keluarga. Para keluarga tentunya harus hadir sebagai madrasah yang pertama, pendidikan pertama kepada anak-anak kita, pada keluarga kita. Jangan diserahkan kepada guru atau ustadz yang di luar, seakan-akan sudah selesai dengan sekolah. Tetapi anak-anak kita dipantau bergurunya kepada siapa dan pelajaran apa yang diajarkan di dalam tempat itu, sehingga tidak serta-merta nanti menjadi kecolongan setelah dibaiat baru kita seperti kebakaran jenggot, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia sudah bergabung bersama kami.